Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ibrahim Abdul Ghani dalam konten Ramadan di YouTube Yayas, yaitu kisah-kisah Nabi dan Rasul. Di hari ini karena kita sudah membahas cukup banyak ya kisah-kisah Nabi dan Rasul, kita sampailah kepada urutan kelima dari 25 Nabi dan Rasul, yaitu kita sudah Nabi Adam, Nabi Soleh yang kelima ternyata kawan-kawan. Untuk kisah Nabi Soleh ini dimulai dari, ini sedikit mirip mungkin seperti kisah Nabi Hud yang telah di-sharing beberapa hari yang lalu. Ini ada cerita ada kaum Samud, dan kaum Samud ini dikisahkan adalah sebuah kaum yang mirip dengan kaum Ad. Mereka kaum yang dikasih privilege lebih. Mereka peradabannya maju dan juga arsitekturnya mereka juga terkenal dengan, mungkin mereka bisa membangun bangunan-bangunan yang megah di masa itu. Dan yang lebih parahnya lagi, selain kesombongan dalam diri mereka, mereka juga sering melakukan al-maksiat. Mereka sering bermabuk-mabukan, berzina dan lain-lainnya. Pokoknya itu hal-hal yang dilarang oleh Allah. Lalu diutuslah Nabi Soleh untuk kembali meluruskan mereka ke jalan yang benar. Namun atas mungkin sudah ditutup mata mereka, sudah tidak bisa menerima hidayah lagi mungkin ya. Mereka sudah sangat kebek gitu ya kalau bahasa Jermannya. Dan mungkin saat itu mereka mungkin perlu menantang Nabi Soleh untuk buktikan bahwa Anda ini memang orang Nabi dan Tuhan Anda memang benar gitu. Dan Nabi Soleh diriwayatkan dan dimukjizatkan bisa menghadirkan seekor unta betina yang besar dari sebuah batu yang ditepuk oleh Nabi Soleh. Keluar unta betina. Dan Nabi Soleh menginstruksikan unta betina ini boleh diperah susunya, namun tidak boleh disakiti apalagi dibunuh. Dan hal ini mungkin menjadikan beberapa kaum Samud akhirnya mengikuti ajaran Nabi Soleh dan beriman kepada Allah. Namun seperti biasanya, orang julid, orang iri aja sejak zaman dahulu kala. Para orang-orang kaya dan para pemuka kaum Samud merasa terancam gitu. Mungkin ini yang berbahaya. Mungkin ada yang dalam hatinya merasa ini benar juga. Namun karena kekayaan, jabatan yang telah mereka miliki sebelumnya, mungkin mereka berpikir jika mengakui kebenaran dari Nabi Soleh, maka mereka sama-sama mempermalukan dirinya sendiri. Karena memang sifat manusia yang egois gitu ya, bahkan terhadap hidayah sekalipun. Dan dikisahkan pada suatu hari ada yang berhasil membunuh unta dari yang Nabi Soleh, dari yang mukjizat tadi. Padahal itu dilarang untuk dibunuh, namun akhirnya unta itu berhasil dibunuh. Mungkin pas di riwayatnya ada yang dipanah atau ditusuk dengan pedang. Dan malapetaka pun hadir bagi mereka yang masih tidak beriman, dijatuhi oleh beberapa azab yang sangat pedih, dan akhirnya mereka binasa seketika. Namun kaum orang-orang yang telah mengikuti Nabi Soleh berhasil selamatkan, sudah menyelamatkan diri terlebih dahulu. Mungkin dari kisah ini bisa kita ambil hikmahnya bahwa sifat egois, sifat sombong yang tadi ini mungkin mirip sama yang Nabi Hud. Tapi mungkin ini lebih ke bagaimana kita bisa menerima sebuah kebenaran walaupun kebenaran itu mungkin merugikan kita, namun kebenaran tetaplah kebenaran mungkin. Seperti tadi mungkin para pemuka kaum dan orang-orang kaya yang merasa jika mereka mengakui kenabian Nabi Soleh maka sama saja mereka mempermalukan dirinya, padahal kan kebenaran ya tetaplah kebenaran. Dengan mereka mengakuinya bukan berarti mereka merendahkan harga dirinya, namun berarti mereka memang menerima sebuah kebenaran yang memang adalah sebuah kebenaran. Kenapa kebenaran terus? Karena di zaman sekarang ini juga banyak mungkin
para orang-orang yang sudah merasa tinggi sering menganggap remeh orang-orang yang di bawah, tidak mendengarkan pendapat mungkin ya orang yang lebih bawah dari dia, yang jabatannya lebih rendah atau statusnya lebih rendah. Padahal mungkin perkataan dari orang yang statusnya atau jabatannya lebih rendah ini adalah sebuah kebenaran, dan atau gagasannya ada, ya ini gagasan yang baik, namun karena mereka sudah dirasuki oleh sifat-sifat sombong dan egois, maka untuk menyetujuinya saja mereka tidak mampu. Karena itu tadi. Dan apakah sudah 5 menit ya Yas? Sudah, karena sudah 5 menit mungkin itu ya hal yang bisa kita petik dari kisah Nabi Soleh, bahwa kita tidak boleh melihat mungkin ini lebih ke sebuah perkataan tidak bisa kita lihat dari siapa yang mengatakan atau dari mana asalnya, tapi kita resapi lagi apakah hal yang dikatakan atau hal yang diberikan itu adalah yang baik atau tidak. Mungkin kita bisa lihat dari itu ya. Mungkin sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.